Tuhan yang dipercayai orang Jawa itu kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Itu bedanya kapitayan Jawa dengan kapitayan agama. Karena semua orang yang beragama itu sebenarnya orang yang berkapitayan. Tanpa berkapitayan, nggak mungkin dia bisa beragama. Oke, selamat siang Pak Darno Rahayu. Nggih, Rahayu. Nggih. Pripun Pak, kabar sehat nggih? Nggih, pangestunipun sehat. Nggih. Ini gini Pak, mungkin ini ada tugas untuk Pak Darno untuk memberikan pencerahan pada teman-teman di luar sana, khususnya kaum milenial yang belum paham, mungkin tidak paham dengan ajaran Jawa ataupun ajaran kapitayan, Pak. Nah, sebenarnya ajaran kapitayan, yang dimaksud kapitayan sendiri itu apa, Pak Darno? Soalnya kan ini banyak menjadi pemikiran teman-teman di luar sana. Sebetulnya ajaran kapitayan ini koyo apa ya? Sing piye sing diajarno seperti itu Pak Darno, biar teman-teman khususnya yang kaum milenial Pak, bangsa ini terutama orang Jawa supaya tercerahkan Pak Darno, monggo. Yes, derengipun saking siang ya, karena niki waktune siang pas jam 12.15. Sugeng pinanggih malih wonten channel Surya Alam. Salam Rahayu sagung dumadi, Rahayu kang pinanggih. Terutama kangge sederek-sederek pemirsa channel Surya Alam teng pundi kemawon bidalem, pinaringan sehat, tansah pinaringan seger kewarasan, dan sedaya binerkahan saking Gusti Ingkang Maha Nasa. Nggih, tentang ajaran kapitayan, ajaranipun tiyang Jawi. Menjawab pertanyaan tadi, apa sebenarnya agama kapitayan itu? Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya agama kapitayan itu ya dari semua agama itu kapitayan namanya. Ya. Karena semua agama juga tidak bisa menunjukkan tentang apa yang dipercaya. Ya. Tapi walaupun di dalam ajaran agama yang sudah mengakui iman, mengakui percaya, atau mengakui mempunyai kapitayan, beda dengan kapitayan orang Jawa. Kalau orang Jawa begitu sudah masuk di dalam agama kapitayan, orang Jawa itu bisa mewujudkan apa yang dipercayai dan siapa atau sebenarnya yang harus dipercaya. Itu kalau orang Jawa. Tapi melihat dari sisi agama, yang diajarkan, yang diharuskan, yang diwajibkan untuk dipercayai, jarang yang bisa atau mampu untuk menunjukkan sesuatu yang harus dipercaya atau yang dibuat metode untuk berkapitayan itu. Contohnya, dikala orang Jawa itu sudah menganggap atau sudah memanggil Gusti, orang Jawa itu sudah tahu titik nol ibarat tempat, ya, sudah tahu perwujudan tentang Gusti itu atau tentang Tuhan itu atau yang harus dipercayai itu. Niku setunggal. Dan setelah dia tahu, orang Jawa itu setelah tahu, setelah dipercayai,
biasanya bukan hanya tahu atau mempercayai. Tuhan yang diakui, yang dipercayai itu biasanya kalau orang Jawa itu bisa sekaligus diwujudkan. Di samping bisa diwujudkan, Tuhan yang dipercayai orang Jawa itu kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Itu bedanya kapitayan Jawa dengan kapitayan agama. Karena semua orang yang beragama itu sebenarnya orang yang berkapitayan. Tanpa berkapitayan, nggak mungkin dia bisa beragama. Cuman beda bahasa saja. Jawa itu kapitayan, kalau orang beragama satu, kalau nggak berketuhanan, ya berakidah, atau orang bertauhid. Nah, antaranya orang bertauhid, orangnya berakidah, dan orang yang berkeimanan, itu artinya sama, berkapitayan. Mari tanglet, nopo sakjane agama kapitayan. Agama kapitayan itu percaya bahwa kita hidup itu ada yang menghidupi. Ngeten lho. Tapi lek saking agama yang menghidupi itu rata-rata Gusti yang bernama atau Tuhan yang bernama, berlabel gitu. Berlabel. Tapi lek tiang Jawa sing dimaksud enten urip ana sing nguripi. Karena urip niku sebenarnya bukan sumber dari satu ya, bener sumber dari satu. Tapi dari satu kesatuan itulah yang menggerakkan seluruh organ tubuh. Sehingga yang bisa dinamakan hidup itu, karena kalau digaris bawahi ya, sing urip lan sing nguripi, sing urip niku jasad, sing nguripi niku napas, katakan seperti itu. Tapi sebenarnya hidup itu bukan karena urip-uripe jasad atau urip-uripe napas, bukan itu. Masih perlu penggalian yang lebih dalam sehingga sampai bisa diwujudkan, bisa ngejawantahkan, lah inilah Gusti. Inilah ya bahasa kerennya Tuhan. Tapi kalau mengambil, ya saya anggap filsafat lah, wong Tuhan itu sebenarnya juga filsafat toh, atau bahasa falsafah saja. Mengambil dari agama lain, Tuhan diartikan sosok, Tuhan diartikan bentuk, sehingga orang yang mengadopsi dari bahasa agama yang menganggap Tuhan adalah Tuhan yang senengane ngamukan, medeni, ya. Tuhan sing medeni, Tuhan sing nyiksa, Tuhan sing senengane ngekeki hadiah. nggih. Niku. Bedane teng mriku niku. Kalau kita berbicara Tuhan, Pak Darno, Nggih. kita sebagai manusia, apakah harus tahu atau percaya, Pak, yang kita utamakan? Di samping tahu harus percaya. Harus percaya. Harus percaya. Jadi dua-duanya. Ya. Karena tanpa tahu apa yang kita percayai, gitu. Makanya jangan percaya Tuhan itu hanya percaya kalau belum tahu cara kerja Tuhan atau apa makna Tuhan itu. Masalahnya begini loh. Semua orang menganggap bahwa hidup itu adalah Tuhan. Nggih. Tumbuhan itu juga hidup. Hewan itu juga hidup. Manusia juga hidup. Tapi antara hewan dan tumbuhan tidak pernah ribut dengan hidupnya karena dia sudah menerima tentang hidup itu. Tidak pernah ribut mencari Tuhannya karena dia sendiri sudah yakin saya hidup berarti ya sudah ada Tuhan. Nggih. Nah, yang paling ribut adalah manusia. Sudah diberi hidup, sudah diberi daya pikir, sudah diberi daya indera yang lengkap, sudah diberi daya untuk berbicara, untuk mendengarkan. Tapi kelihatannya manusia itu masih sibuk untuk
pencarian Tuhan. Ya. Makanya saya sering tanya, setiap jam, setiap waktu sibuk dengan pencarian Tuhan itu. Kalaupun nanti sudah ketemu Tuhan, mau apa toh terusan? Kira-kira. Apakah masih selalu dengan cara menyembah? Apakah kita itu harus merasakan atau memungsikan Tuhan yang sudah ada dalam diri kita? Pertanyaannya ngoten. Nggih, kula langsung malih ya. Nggih, monggo, Pak. Manusia itu dengan egoisnya yang sangat tinggi, dengan kesombongannya dan lain sebagainya, sehingga dia tidak pernah bisa merasakan adanya Tuhan ada dalam diri kita, sehingga tiap waktu, ya, tiap hari, tiap bulan, bahkan tiap tahun disibukkan untuk pencarian tentang Tuhan. Kalaupun nanti sudah ketemu dengan Tuhan yang dicari itu, pertanyaannya mau apa terusan? Apakah masih sibuk untuk menyembah? Apakah kita itu sudah pasrah bahwa kita itu adalah abdi atau kawulo atau hamba? Nah, ini yang perlu dijawab, perlu dipikirkan lebih dalam lagi. Apakah selamanya akan melakukan pencarian itu? Apakah selamanya mau melakukan peribadatan yang dimaksud itu adalah perintahnya? Apakah kita akan berhenti memungsikan Tuhan yang sudah ada itu, lalu kita menyatukan antara kawula dan Gusti? Nah, inilah yang perlu dijawab di hati saudara-saudara kita masing-masing. Betul, Pak. Okay. Berarti intinya percuma nih, Pak, ada orang yang keluar-keluar ngomong Tuhan, tapi tidak pernah tahu nih. Ya untuk apa? Makanya kan tidak sesuai dengan apa ya? Dengan apa yang diucapkan, tidak sesuai dengan kalimat yang dianggap tauhid, atau kalimat tentang kesatuan. Karena kalimat tauhid itu kesatuan toh sebenarnya. Kesatuan antara siapa? Ya antara kita dengan Tuhan.